Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqa sa'iral kainat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil karim nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Innaka antal azizul hakim. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat hadir dalam masjid yang mulia ini. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang diabaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Oleh karena itu Allah anugerahkan dalam waktu yang sama kita sehat dan sempat. Patutlah kita bersyukur banyak orang-orang yang seusia kita, mereka sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Maka marilah kita manfaatkan, optimalkan kehidupan kita ini sehingga kita menjadi orang yang banyak berkarya, banyak meninggalkan amal, dan itu mengalir sampai akhir masa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiullah wa Habibullah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau hadir untuk mencerahkan. Innama bu'istu mualliman, hanya saja aku diutus oleh Allah menjadi orang yang mengajarkan manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dan orang yang belajar akan ilmu. Mereka orang yang tidak pernah rugi dalam hidup ini. Kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar akan ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengar ilmu pengetahuan itu. Wala takur rabi'an, janganlah engkau menjadi orang yang keempat, tidak berilmu, tidak mau belajar ilmu, dan tak mau pula mendengar ilmu. Fatahlik, maka kau akan binasa. Maka marilah sama-sama kita melihat, mencontohkan, mereview satu orang alim yang banyak karyanya, yang disebut sebagai al-alim al-muhaddis, orang yang banyak ilmunya, ahli hadis, al-hafidh al-faqih, orang yang banyak hafalannya, ahli fikih, al-lughawi, ahli bahasa. Itulah yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebut abrazu ulama al-islami wa fuqaha syafi'iyah. Beliau ahli fiqih dalam mazhab syafi'i. Namanya dikenang, ishtahara bi kutubihi, dikenang dan dikenal sebagai ahli yang banyak menulis, wa tasanifihi al-adidah, dan karya-karya yang tidak terhitung jumlahnya.
Jadi jemaah dirahmati Allah, kita ini memang tidak abadi, tapi karya-karya itulah yang mengabadikan makhluk yang tidak abadi. Karya-karya itulah yang membuat kita masih dikenal dan dikenang nama kita, masih dibaca karya-karya kita, dan itu pula orang masih mendoakan akan kebaikan kita itu. Karya itu yang menjadikan kita masih hidup walaupun kita sudah mati adanya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau disebut orang yang tasatnifihi al-adidah, karya-karya yang sangat berbilang fil fiqhi wal hadisi wal lughati wat tarajumi. Itu adalah orang yang multi talenta, ahli bidang fikihnya, ahli bidang hadisnya, ahli bidang bahasanya, ahli bidang biografinya. Dan jemaah rahmati Allah, kata penulis ini, wa sahibu ashhuri salasati kutub, ada 3 magnum opus, karya besarnya yang itu tidak pernah orang melupakannya. La yakadu baitu muslim yakhlu minha, hampir setiap orang itu punya karya itu, hampir setiap orang punya karya itu. Apa 3 karya itu? Yang pertama, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah, kita pasti ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada satu lagi Al-Azkar, kitab di dalamnya banyak zikir-zikir. Tidak begitu tebal, tapi begitu monumental. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga kitab yang luar biasa. Ada lagi namanya Riyadhus Shalihin, tamannya bagi orang-orang yang saleh. Kalau kita bacanya, persis berada dalam taman yang indah suasananya, nikmat cuacanya, dapat kita nikmati buah-buahannya. Itulah kitab Riyadhus Shalihin. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian, ini di antara karya yang begitu banyak yang beliau karang. Lalu kita bertanya, kaifa nasha'a An-Nawawi? Bagaimana hidup berkembang Imam An-Nawawi sehingga menjadi pohon yang banyak buahnya, yang pohon itu subur untuk selamanya. Bagaimana beliau hidup dan bagaimana beliau berkembang? Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi gelarnya adalah Muhyiddin Abu Zakaria. Beliau juga dilakab dengan Syekhus Syafi'iyah. Ada juga melakabnya dengan Qutubul Awliya, dan sejumlah lakab yang lain. Ada yang menyebutnya Amdah Al-Fuqaha wal Muhaddisin. Ada pula yang menggelarkannya Safwatul Awliya was Salihin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tingkat keilmuan, tingkat budi pekerti dan amaliyahnya. Jadi bagaimana beliau sampai kepada tingkat kehebatan ini? Kana la yudayya' waqtan fi lailin aw naharin. Imam An-Nawawi tidak pernah ada waktu lewat berlalu sia-sia illa fi istighalil ilmi, kecuali waktunya adalah sibuk dengan ilmu pengetahuan. Tidak berlalu siang, tak pula malam, beliau padat waktunya dengan ilmu. Jadi teman yang paling dekat dengannya adalah buku, teman yang paling dekat dengannya adalah kitab. Kitab khairu jalisin fi zamani. Ya, jadi teman terbaik sepanjang hidup dan setia bersama kita. Sehingga jemaah rahmati Allah dikatakan hatta fi dhahabi, kesibukan ilmunya bukan sambil duduk, bahkan beliau sambil berjalan, tengah gejak, ya kan? Fit tariqi wa majihi, ketika beliau datang ke sebuah tempat, kana yastaghil fi tikrar, beliau sambil mengulang-ulang, sambil mutala'ah, sambil mendalami ilmu yang pernah beliau pelajari. Jadi jemaah dirahmati Allah, tidak ada sesuatu yang berharga yang dapatnya dengan leha-leha. Sesuatu yang berharga itu mesti dengan sungguh-sungguh. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Man talabal ula bighairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Orang yang mencita-citakan suatu ketinggian tapi tidak dibarengi dengan kesungguh-sungguhan, laksana orang menyia-nyiakan umurnya untuk mencari suatu yang mustahil. Jadi mesti dengan sungguh-sungguh, mesti dengan manjada wajada, insyaallah jalan akan Allah berikan, kesempatan pasti ada. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesungguhan Imam An-Nawawi. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya An-Nawawi ini adalah nama satu kampung. Jadi hebat orangnya, terkenal kampungnya. Nah, inilah. Bukan hanya dirinya, bukan hanya orang tuanya, bukan hanya keturunannya, kampung halamannya dikenang oleh orang. An-Nawawi, sebuah kampung yang disebut dengan Nawa. Kampung ini berada di negeri Suria, di Hauran. Adapun nama beliau adalah Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Hazami Al-Syafi'i. Jadi nama beliau Abu Zakaria, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Hazami Al-Syafi'i. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lahir beliau 813 tahun yang lalu, 8 abad yang lalu. Tapi kalau kita baca kitabnya, seolah-olah baru kemarin lahir beliau. Begitu hangat dan update informasinya. Tahun 631 Hijriah. Hari ini 1444 Hijriah. Bayangkan, orang yang sudah wafat 800 tahun yang lalu, namanya masih disebutkan. Disebutkan oleh bukan satu dua orang, oleh puluhan, ratusan, ribuan orang masih menyebutkannya. Walaupun beliau sudah wafat 8 abad yang silam. Itulah maksudnya abadi walau tidak abadi. Beliau tidak abadi, meninggalkan alam yang fana ini, tapi namanya masih tetap dikenang oleh manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dari rahim orang tua, ayahnya saleh, ibunya juga orang yang salihah, lahirlah pula anak yang saleh bernama An-Nawawi. Usia 10 tahun masih sangat belia. Beliau bada'a fi hifdzul Qur'ani. Beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Sangat belia. Wa qira'atul fiqhi, dan sudah belajar ilmu fiqh pada sebahagian orang-orang yang alim. Ada satu syekh guru namanya Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Jadi Syekh Yusuf ini, Syekh Yasin ini, ketika beliau berjalan suatu hari melihat satu orang anak, yang anak ini aneh. Apa anehnya? Yukrihunahu 'alal la'ab. Jadi teman-temannya tu ajak dia, maksa dia untuk bermain. Anak-anak biasa kan kalau enggak ada teman diajak temannya, mainlah yo, mainlah. Wa huwa yahrubu anhum, sementara dia lari tak mau bermain. Wa baka likrihahim, dan beliau menangis karena mereka maksa untuk main. Imam An-Nawawi dari kecilnya sudah tak suka berleha-leha dengan waktu. Beliau adalah orang yang sangat peduli akan pentingnya kesempatan ini. Lalu wa yaqra'ul Qur'ana, beliau malah mengambil waktu untuk membaca Al-Qur'an. Fa dhahaba ila walidihi, beliau datang di samping ayahandanya, wa nasahahu ay yufarrighahu li talabil ilmi, dan beliau minta kepada ayahnya, ayahanda, berilah saya kesempatan untuk belajar, berikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu. Maka ayah punya senang mendengar permintaan seorang ayah ananda yang masih sangat kecil. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesadaran untuk belajar itu datang dari dirinya, juga kemudian didorong oleh orang tuanya. Jadi betapa seorang anak bahagia mendapatkan seorang ayah yang paham akan dirinya. Orang tua paham akan psikologi seorang anak itu.
Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kesadaran itu ayahnya tahun 449 beliau ambil anaknya itu, beliau bawa ke Damaskus. Di sana banyak tempat-tempat untuk pengembangan keilmuan agar beliau dapat belajar di satu sekolah Darul Hadis, tempat pendalaman ilmu-ilmu hadis. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan beliau di Damaskus itu hidup dekat dengan masjid. Penguatan intelektualnya disambungkan dengan penguatan spiritualnya. Tinggi intelektualnya, banyak ilmunya, banyak pula amalnya. Maka beliau dekatkan antara penguatan intelektual dan penguatan spiritual di masjid itu. Hamba Allah yang dimuliakan, kemudian berikutnya tahun 651 Hijriah, Imam An-Nawawi bersama ayahandanya pergi menunaikan ibadah haji. Jadi persis Imam Nawawi dengan ayahnya laksana Ibrahim dengan ananda Ismail. Di mana ada Ibrahim, di situ ada Ismail. Di mana ada Ismail, di situ ada Ibrahim. Jadi jemaah rahmati Allah, bila kita ingin sukses anak kita, hadirkanlah kita bersama dia dan dia bersama kita. Jadikanlah kita sebagai guru yang pertama. Di rumah adalah guru, ibunya adalah guru untuk sebelum dia pergi ke sekolah formal. Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Sehingga dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, dalam bahasa Arab disebut al-um ini al-marja', tempat untuk kembali. Maka anak-anak itu kalau dia susah, gelisah, kemana dia kembali? Kembali kepada ibundanya. Maka ibunda yang baik dapat memberikan referensi yang bagus untuk anaknya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau kemudian setelah melaksanakan ibadah haji kembali ke kota Damaskus untuk melanjutkan pengembangan keilmuannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping bagus intelektualnya, juga Imam An-Nawawi ini juga orang bagus, cerdas emosionalnya. Disebutkan Imam An-Nawawi kana ra'san fi zuhud, orang yang sangat luar biasa kezuhudannya, mengambil dari dunia ini secukupnya sebagai jembatan untuk menuju akhirat kelak. Wa qurwatan fil wara', orang yang sangat wara', menjaga daripada sesuatu agar tidak jatuh ke dalam lubang dosa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu hari orang bertanya, karena Imam An-Nawawi ini ya ditanya oleh orang, lima lam tatazawwaj. Pak Imam, kenapa kok belum kawin? Faqala nasitu. Beliau bilang, saya lupa. Kok bisa lupa ya? Begitu ya, beliau menikmati belajar sambil berdiri, sambil duduk, sambil beliau kemana-mana. Beliau sibuk dengan ilmu pengetahuan, sehingga ketika ditanya, lima lam tatazawwaj, kenapa engkau tidak kawin? Beliau jawab, nasitu, saya lupa. Begitulah nikmat ilmu pengetahuan dengan seorang alim bernama Imam An-Nawawi. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita lihat bagaimana karya-karya beliau yang sangat banyak itu, dan kita katakan memang layak. Memang layak karena kesungguhannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Wa dzalika liistighalihi al-'azim li tahsili 'ilmi wa nashrihi fi hayati al-Imam An-Nawawi. Itu karena beliau sangat padat ya dengan mendalami ilmu pengetahuan dan mengembangkannya. Jadi orang yang berilmu dan kemudian mengembangkan ilmu itu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberikan ilmu itu diumpamakan seperti air yang turun ke bumi. Jadi kalau kita lihat hujan, kemudian dia turun ke bumi ini, maka diumpamakan bagaimana bumi menerima air. Ada 4 model. Ada kadang
bahagian tanah yang dia bagus, ketika air turun maka dia akan menyerap air itu dan kemudian dia mengalirkan air, ya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itulah model orang yang apabila dia menerima ilmu, dia dapat menyerap ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang khairut ta'allumit ta'lim. Sebaik-baik belajar itu adalah dengan mengajar. Jadi kita dapat paham sesuatu yang sempurna kapan? Ketika kita mampu mengajarkan orang lain. Jadi oleh karena itu tidak boleh orang bakhil dengan ilmunya, karena keniscayaan orang berilmu adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Karena dengan mengajarkan itulah ilmu dengan bertambah. Beda dengan harta. Harta berkurang dengan pemberian. Ilmu malah bertambah dan kita telah mencurahkan kepada orang lain. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak kita belajar, semakin malakah kita menguasai bidang keilmuan kita. Jadi itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kenikmatan orang yang alim itu adalah mengajar. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kedua, air yang turun. Kemudian ada tanah itu keras, tapi bentuknya seperti mangkok begitu. Ketika turun air, dia tidak bisa menyerap air itu, tapi dia bisa menampung air, dan kemudian air itu dapat dinikmati oleh orang lain. Artinya apa? Ada orang yang ilmunya itu banyak, tetapi beliau tidak bisa memanfaatkan ilmu itu, tidak mengamalkan ilmu itu, dan beliau mengajarkan orang lain. Orang lain bermanfaat, tapi baginya tidak bermanfaat. Laksana lilin, memberikan cahaya kepada orang lain, tapi dirinya semakin hari semakin habis adanya. Jadi itu model yang kedua jemaah rahmati Allah. Ilmu yang kemudian diberikan, beliau juga dapat menyampaikan kepada orang lain, tapi beliau tidak mengamalkan ilmu itu. Karena ilmu dengan amal itu dia adalah satu dinas. Ilmu adalah ain lam mim. Amal adalah ain mim lam. Dia jumlah huruf yang sama, ya, dan unsur yang sama, letaknya saja berbeda. Kalau ilmu, lamnya duluan. Kalau amal, mimnya duluan. Artinya apa? Setiap yang punya ilmu mesti berhajat kepada amal. Tetapi jemaah rahmatullah, harus kita ketahui bahwa lam harus lebih dahulu sebelum mim. Amal itu ada setelah ada ilmu. Jadi duluan kita berilmu, maka kemudian kita beramal. Ilmu harus lebih tua daripada amal. Sehingga amal kita itu akan terpatron, akan terpetakan dengan faedah ilmu pengetahuan. Maka jemaah dirahmati Allah, coba kita lihat bagaimana Allah memberikan pembekalan kepada Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha. Objeknya adalah semua nama-nama. Allah ajarkan kepada Adam. Sebelum Adam turun ke bumi ini, Allah telah berikan ilmu, karena ilmu mestilah lebih tua daripada amal. Jadi berbahagialah orang berilmu, dan sangatlah berbahagia pula orang yang mengamalkan ilmu. Sering kita katakan bahwa orang yang berilmu lalu dia beramal, nanti akhirnya akan menjadi orang yang hakim, orang yang Allah berikan hikmah. Karena hikmah itu adalah efek dari mengamalkan ilmu. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang Allah anugerahkan hikmah ke dalam dirinya, itu Allah telah anugerahkan nikmat yang banyak. Bagaimana hikmah itu? Orang kalau selesai salat, dia bisa menikmati indahnya salat itu. Orang kalau sedekah, dia bisa merasa bahagia. Sedekah itu sebagaimana orang menerima sedekah daripadanya.
Orang kalau sudah mengajar, dia bisa merasakan kebahagiaan mengajar itu, sebagaimana orang menerima pengajarannya. Jadi itulah namanya hikmah. Dia adalah al-athar min al-ilmi, dampak daripada ilmu pengetahuan dan amalnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada yang ketiga, bahwa air yang turun itu dari langit kemudian sampailah ke bumi ini, dan tanah yang menerima bumi ini bentuknya ya, seperti cekung begitu. Ketika air itu sampai, maka dia tidak bisa menerima air itu, dan air itu akan kemudian hilang, tidak bisa bermanfaat. Artinya orang yang menerima ilmu, dia tak bisa menerimanya, dan tentu dia tak bisa berbagi dengan orang lain. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, berbahagialah orang yang dapat menerima ilmu kemudian dapat berbagi dengan ilmu itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu waraknya Imam An-Nawawi itu, fa kanat ummuhu tursil ilaihi al-qamisa. Dalam pembelajarannya itu, hari-harinya itu beliau menerima baju yang dikirim oleh ibundanya, ya. Wa kana abuhu yursil ilaihi ma ya'kuluh, dan demikian pula makanan dikirim oleh ayahandanya. Wa kana yanamu fi ghurfatih, beliau tidur dalam kamarnya, alladhi sakana fiha, di sana beliau tinggal, di sana beliau tidur, di sana beliau belajar. Mulai dari hari awal beliau dihantarkan oleh ayahandanya, ibundanya, dan seterusnya beliau tidak kemana-mana. Beliau ada dengan ilmu pengetahuan. Jadi beliau ketika belajar ilmu itu seolah-olah apa? Seolah-olah beliau sudah kemana-mana. Rihlatul ilmi. Jadi walau tidak kemana-mana, dengan ilmu itu beliau sudah kemana-mana. Itulah rasanya ketika orang sudah menikmati ilmu itu. Jadi jemaah dirahmati Allah, tentu kita tidak bisa mengungkapkan, tapi kita bisa merasakan betapa indahnya ilmu pengetahuan itu, sebagaimana yang dirasakan oleh Imam An-Nawawi. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking zuhud waraknya itu, wa kana al-Imam An-Nawawi la ya'kulu fi an-nawmi wal-lailati illa aklatan wahidatan. Adalah Imam An-Nawawi, siang dan malam itu beliau hanya makan sekali saja. Ya. Kapan beliau makan? Ba'dal isya'il akhirah. Jadi ketika isya nanti paling akhir, pada isya jam 3 ke atas itu, itulah beliau makan sekali dalam sehari. Ya. Bayangkan bagaimana kok bisa itu? Karena mungkin beliau sudah imbang. Ada makanan raga, ada makanan jiwa. Makanan raganya sekali, tapi selebihnya adalah makanan jiwanya. Jadi itulah jemaah rahmatullah. Mungkin saya lah, ya, selalu mempertimbangkan terus makanan raga, tapi jarang mempertanyakan bagaimana dengan makanan jiwa. Artinya raga kita kenyang, tapi kadang-kadang jiwa kita haus dan kering. Imam An-Nawawi luar biasa mempertimbangkan makanan raga dan jiwanya. Wala yashrabu illa syurbatan wahidatan 'inda sahur, dan minumnya kapan? Minum sekali ketika sahur. Wala yashrab al-ma' al-mubarrad, beliau tidak minum minuman yang dingin. Artinya bahwa beliau begitu bersahaja dalam kehidupannya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang kalau terlalu banyak memfokus kepada badannya, sering lupa akan jiwanya. Nah, jadi itulah Imam An-Nawawi. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangatlah memberikan motivasi kita melihat kemudian dari kesungguhan beliau, dari bagaimana beliau belajar dan sebagainya. Apa karya-karya yang kemudian menghantarkan beliau menjadi orang yang disebut namanya, menjadi orang yang dikenang oleh jutaan manusia itu. Jemaah dirahmati Allah, di antara karya-karyanya yang menyebar dan tersebar di seluruh penjuru, di antara
Al-Manhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Ada Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Itu adalah karya-karya dalam bidang fikih. Ada Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin tadi. Ada lagi Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Itu adalah dalam bidang al-hadis. Ada lagi namanya Al-Adhkar Al-Muntakhab min kalami Sayyidil Abrar. Ada lagi At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ada Tahrir fi alfadhi At-Tanbih li Abi Ishaq Asy-Syirazi dalam bidang bahasa. Ada Al-Umdah fi Tashih At-Tanbih. Ada Al-Idah fil Manasik dalam bidang fikih. Ada Irsyadu Tullab Al-Haqa'iq ila Ma'rifati Sunan Khairil Khalaiq dalam bidang mustalahil hadis. Dan mungkin kita tak sanggup membaca judul-judul karyanya, belum lagi kitabnya. Ini judul-judulnya saja tak sanggup kita baca. Bagaimana dengan isinya, kapan beliau tulis, bagaimana beliau memanfaatkan waktu, kok bisa sekian ratusan jilid beliau tulis. Itulah namanya keberkahan umur. Umurnya mungkin sama dengan yang lain, keberkahannya yang berbeda. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagia kita kalau usia kita ini berkah. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita ini mengandung nilai-nilai kebaikan, dan kebaikan itu bukan hanya untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk orang lain bisa menikmatinya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mungkin dalam pendapat Ibnu Katsir, orang-orang yang seperti ini mendapatkan hasanah. Kan doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada saya hasanah, kebaikan dalam dunia. Ya Allah, berikan pula kepada saya hasanah di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah, peliharalah kami daripada api neraka. Jadi kalau kita tanya hasanah dalam dunia itu apa? Apa kebaikan dalam dunia itu? Beliau bilang hasanah dalam dunia itu adalah al-azwaju as-salihah. Kita punya pasangan yang baik, pasangan yang serasi, pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu hasanah. Kita pulang, itu Masya Allah. Jadi hati kita kalau sudah sampai ke rumah itu menjadi bahagia. Walaupun kita sebelum pulang itu susah, tapi kalau sudah Assalamualaikum, senang kita. Dan pasangan kita juga senang. Nah, itu kita dapat hasanah. Tapi kalau pulang ke rumah tambah susah. Tadi senang, waktu ke rumah susah dia. Nah, ini enggak dapat hasanahnya. Enggak dapat hasanah. Jadi kitalah yang menilai apakah kita dapat hasanah enggak. Indikatornya apa? Kalau pulang ke rumah bahagia, senang, ya. Nabi kalau pulang ke rumah bisa ungkapkan, ya Humaira, wahai kemerah-merahan. Bisa katakan baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku. Wah, ini dapat orang yang dia tanda dapat hasanah. Lalu apa lagi? Al-auladul abrar, punya anak-anak yang baik. Walaupun capek, lihat anak-anak itu menjadi permata hati kita, kenangan kita, kebahagiaan kita. Itu adalah hasanat. Anak-anak yang baik karena kebaikan orang tuanya. Bagaimana anak baik kalau orang tuanya tidak mendidik kebaikan itu? Nah, jadi oleh karena itu, untuk menjadi anak yang saleh harus berangkat daripada orang tua yang saleh. Nah, jadi ini hasanah yang kedua, al-auladul abrar. Ternyata anak-anak itu adalah amal yang terbaik bagi kita. Walau kita sudah tidak ada, tapi anak-anak kita itu masih mereka dapat menjadi amal ibadah bagi kita. Inna waladaka min kasbika, anakmu itu adalah amalmu, anakmu itu adalah usahamu. Nah, jadi oleh karena itu kita habiskan tenaga kita,
habiskan harta kita untuk kesalehan seorang anak. Karena saleh anak adalah saleh orang tuanya. Amal anak itu akan menjadi amal orang tuanya. Dan kebaikan anak pula menjadi kebaikan orang tuanya. Jadi jemaah dirahmati Allah, berbahagialah orang yang punya orang tua yang saleh dan melahirkan anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim kan? Ya Allah, anugerahkan saya kepada saya anak yang saleh. Bagaimana anak yang saleh itu? Lihatlah bagaimana Ismail kan begitu. Jadi jemaah dirahmati Allah, ini hasanah punya anak yang saleh. Kemudian apa lagi? Ada amwalul barakah. Kita punya harta yang berkah. Harta kita itu semua mengandung manfaat. Manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita. Wate hana ngonja hana pupa na tolong. Orang merasakan manfaat. Senang orang melihat dia punya harta, senang, didoakan lagi, ya Allah, semoga berkah hartanya. Orang yang dermawan. Jadi ini jemaah dirahmati Allah, inilah Utsman bin Affan. Akhlaknya, budi pekertinya, kedermawanannya, itu pula yang membuat Utsman tetap abadi. Tidak pernah orang melihat wajahnya, tapi sering menceritakannya, kedermawanannya, bagaimana beliau berbagi kepada orang lain. Dan berbagi itu adalah sebuah kekayaan. Kaya jiwanya. Orang yang kaya jiwanya walau tak kaya hartanya. Tapi alangkah lagi indahnya. Kaya jiwanya, kaya pula hartanya. Itu kan luar biasa lagi. Kemudian berikutnya apa? Dia punya al-asdiqa al-abrar. Punya teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Teman-teman yang membuat dia menangis. Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu yang membuat engkau meneteskan air mata. Untuk selalu ingat akan masa yang akan datang. Masa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingatkan kepada kita apa yang sudah kita siapkan untuk kita bawa. Itu adalah teman-teman yang baik. Al-bi'ah as-salihah. Lingkungan yang baik pula. Itu juga namanya hasanah dalam dunia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sepotong kisah, bahagian kecil dari kehidupan Imam An-Nawawi yang dapat kita kutip ini. Masih banyak dan panjang kisah beliau. Insyaallah pada kesempatan yang lain, semoga kita jemaah dirahmati Allah dapat mengikuti jejak langkahnya dalam belajar, dalam mengajar, dan dalam berkarya. Semoga kita menjadi orang yang mendapat hidup yang berkah, umur yang berkah, bahagia dalam dunia, kembali masuk syurga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.